Tiga pelaku tindak pidana perdagangan orang tujuan Arab Saudi dan Korea ditangkap. Puluhan warga Tambak Sari, Kecamatan Pototano, Sumbawa Barat blokir jalan. Apa kabar pemirsa, kembali kami menjumpai Anda di Anyus NTB. Beragam informasi akan kami sajikan untuk Anda bersama saya Hidayat Adiasih. Inilah Anyus NTB selengkapnya. Ya, kita awali informasi pertama pemirsa. Gempa Karangasem Bali magnitudo 5,2 skala Richter Selasa malam terasa hingga di Kota Mataram. Guncangan gempa yang cukup keras membuat warga panik berhamburan keluar rumah mencari tempat yang aman. Seperti yang terpantau di salah satu restoran atau rumah makan di Jalan Selaparang Cakra Negara Kota Mataram, para pengunjung restoran ini sempat panik dan berhamburan keluar mencari tempat yang aman saat merasakan guncangan gempa yang lumayan keras. Sempat keluar tadi? Ya, sempat keluar. Yang kedua tadi sempat keluar. Emang Lombok sering Nah, sekarang ini beberapa hari ini kayaknya sering gempa-gempa kecil. Saya sedang sholat. Baru berapa rakaat? Udah rakaat terakhir, baru salam ke kanan, udah gempa langsung belum salam ke kiri, udah kabur. Jadi Oh gitu. Naik lagi. Kenapa lari artinya? Ya takut lah. Guncangannya keras nih. Ya, Kerasa lumayan ya? keras ya, lumayan keras. Menurut analisa BMKG, gempa bumi magnitudo 5,2 berlokasi di titik koordinat 8,16 lintang selatan dan 115,62 bujur timur. Pusat gempa di laut berjarak 23 dari arah timur laut Karangasem Bali dengan kedalaman 10 km. Akibat guncangan gempa yang berpusat di Karangasem Bali mengakibatkan pengunjung di restoran sepi karena warga takut dan masih trauma gempa susulan dan memilih membeli makanan di warung pinggir jalan dan tempatnya terbuka. Dari Mataram, Harika Sidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke berita hukum dan kriminal pemirsa. Tiga pelaku tindak pidana perdagangan orang tujuan Arab Saudi dan Korea ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB. Tiga tersangka pelaku tindak perdagangan orang atau TPPO digelandang polisi saat gelar perkara di Mapolda NTB. Inisial dari masing-masing pelaku TPPO, IS, MZ, dan E, para tersangka ditangkap di dua TKP berbeda, yakni untuk tersangka pelaku IS ditangkap di daerah Jakarta Timur. Sedangkan untuk dua tersangka pelaku lainnya yakni MZ dan E ditangkap di NTB dan korban dari tindak pidana perdagangan orang ini anak di bawah umur berusia 14 tahun. Saat diinterogasi pelaku IS mengaku identitas korban dipalsukan. Saya tidak tahu, mungkin dari sponsor. Sponsornya Dari Bima. namanya Cici. perusahaannya apa? Tidak punya perusahaan. Perseorangan. Yang bersangkutan tidak punya perusahaan atau badan hukum. Terungkapnya kasus ini bermula dari laporan korban kepada orang tuanya yang mengeluhkan mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari majikannya saat bekerja di Arab Saudi. Jadi TSK ini menghubungi dua orang yang dari Dompu dan dari Bima, saudara NS dan SL, untuk mencari atau merekrut tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke Saudi. Yang bersangkutan umur 14 tahun, namun terdaftar di paspor dengan identitas palsu. Yang bersangkutan kelahiran tahun 97. Kemudian yang bersangkutan pulang ke Indonesia sekitar bulan September tahun 2022, bulan Agustus atau September. Kemudian dilaporkan yang bersangkutan membuat laporan ke Polda pada awal bulan November. Dari tangan pelaku IS, polisi mengamankan 32 paspor dan bukti kwitansi tanda penerima uang berjumlah hingga 22 juta, serta barang bukti lainnya diamankan di rumah tersangka pelaku MZ di NTB. Para tersangka TPPO dijerat pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang tindak pidana perdagangan pekerja migran Indonesia dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda 15 miliar. Dari Mataram, Harika Sidi, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, puluhan warga Tambak Sari, Kecamatan Pototano, Sumbawa Barat blokir jalan. Mereka mendesak pemerintah segera mengembalikan lahan garapan yang dikuasai oleh perusahaan. Puluhan warga Tambak Sari memblokade jalan pintu masuk ke Kabupaten Sumbawa Barat dari arah Pelabuhan Pototano dengan memarkir sepeda motor di tengah jalan. Aksi warga tersebut dilakukan sebagai bentuk protes mereka atas pengambilan hak-hak mereka sebagai warga transmigrasi yang sudah menetap 24 tahun lamanya. Namun hingga saat ini hak-hak mereka tidak kunjung dipenuhi, kendati mereka sudah ditetapkan oleh Dirjen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Kemendes dengan surat keputusan tahun 2017 silam. Namun tanpa sepengetahuan warga, ratusan hektar lahan yang seharusnya diberikan kepada warga transmigrasi tidak kunjung diberikan oleh pemerintah daerah karena lahan tersebut telah berubah status menjadi HGU yang dikuasai oleh salah satu perusahaan tambak udang. Warga transmigrasi mengaku tidak mengetahui terkait keputusan pemerintah dari proses tender. Kami diberikan lahan usaha dan lahan pekarangan rumah. Pekarangan rumah itu 5 are dan lahan usaha itu 50 are atau setengah hektar. Tetapi saat ini lahan kami diambil oleh PT Bumi Harapan Jaya. Kami tidak tahu karena menurut mereka bahwa mereka ada di sini karena disebabkan pemenangan lelang. Dan itu tidak ada informasi ke kami kapan dilelangnya gitu loh. Kapan dilelangnya. Jadi dalam hal ini kami tetap mencari kejelasan hak kami sebagai warga transmigrasi. Diminta kepada Bapak Presiden, Menteri Transmigrasi, ATR, BPN agar segera menuntaskan masalah mafia tanah ini yang berada di Sumbawa Barat dan di Tambak Sari ini. Sementara itu, Kepala Desa Tambak Sari menegaskan persoalan ini telah terjadi puluhan tahun dan belum ada penyelesaian. Sebelumnya pemerintah daerah menjanjikan lahan garapan 50 are kepada 300 kepala keluarga, namun hanya 5 are diberikan sebagai tempat tinggal. Sementara itu lahan garapan mereka dikuasai perusahaan tambak udang. Konflik ini muncul karena yang ditunggu oleh masyarakat Tambak Sari pasca penempatan tahun 99 2000 dan pasca penyerahan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Pemda Sumbawa Barat tahun 2009. Yang diharapkan oleh masyarakat kami adalah lahan pekarangan dan lahan tambak yang merupakan lahan usahanya. Akan tetapi lahan pekarangannya seluas 5 are, masing-masing KK sejumlah 364 KK sudah diserahkan. Akan tetapi lahan usahanya untuk kesejahteraan masyarakat transmigrasi Desa Tambak Sari ini sampai hari ini belum diserahkan. Bertentangan dengan surat yang disampaikan oleh Dirjen Pengembangan Transmigrasi tahun 2017. Warga mengancam akan turun aksi dengan massa lebih besar jika tuntutan mereka tidak direspon pemerintah. Dari Sumbawa Barat, Muzakir, iNews melaporkan. iNews NTB akan segera kembali, untuk itu tetaplah bersama kami.